Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ikromah dari kelompok 1 dengan NIM 20410107009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri. Geometri yaitu sebagai sistem deduktif, dimulai dari beberapa unsur-unsur yang tidak didefinisi atau undefined term yang disebut dengan unsur primitif, ditambah beberapa definisi dan beberapa asumsi yang disebut postulat dan aksioma. Ada beberapa objek yang tidak terdefinisi dalam geometri. Yang pertama, titik. Titik yaitu suatu tempat atau posisi dalam ruang atau space yang tidak mempunyai panjang atau lebar. Pada definisi 2D, titik yaitu tempat kedudukan atau perpotongan antara dua garis, sedangkan pada definisi 3D yaitu perpotongan antara tiga bidang. Dan yang kedua yaitu garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Garis dalam definisi 2D yaitu kumpulan titik-titik yang mempunyai panjang tak terbatas. Melalui dua titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu garis. Sedangkan pada definisi 3D, garis yaitu perpotongan antara dua bidang. Dan yang terakhir, bidang. Bidang dalam definisi 2D maupun definisi 3D yaitu permukaan datar yang memanjang ke segala arah tanpa batas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi, teorema, dan aksioma. Definisi adalah pernyataan yang mendeskripsikan bangun-bangun dari sifat-sifat tertentu. Contoh, segmen atau ruas garis adalah himpunan titik-titik yang memuat dua titik dan semua titik-titik lainnya berada di antara dua titik itu. Teorema adalah pernyataan yang kebenarannya dibuktikan berdasar definisi, postulat, atau teorema yang telah dibuktikan terlebih dahulu. Contoh, dua sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Pernyataan tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk bukti teorema tersebut, kita memerlukan definisi sudut, definisi bertolak belakang, dan sifat-sifat teorema hubungan dua sudut. Langkah-langkah pembuktian teorema harus logis, dan setiap langkah harus disertai alasan. Dari pengertian geometri sebagai sistem deduktif, nampak bahwa objek geometri merupakan benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa gambar hanyalah suatu model yang menunjukkan konsep-konsep tentang geometri, geometric figure. Jadi, gambar dapat dianggap sebagai peran objek geometri. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang benar tanpa harus dibuktikan. Contoh, ada tepat satu garis yang memuat dua titik berbeda, seperti gambar di samping. Kebenaran bahwa hanya ada garis L yang memuat titik P dan Q dan tidak ada garis yang lain, maka tidak perlu diragukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahrin Nurul Naim, NIM 205101070. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 pada subtopik pengukuran jarak. Teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dalam geometri ada yang namanya postulat. Postulat yaitu pernyataan yang diterima, artinya dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Nah, pada topik ini kita akan membahas postulat yang berhubungan dengan pengukuran. Sebelum itu, mari kita ingat-ingat, mari kita perhatikan ketika tukang kayu hendak membuat satu garis.
yang dilakukan, tukang kayu tersebut akan membuat dua titik, yang satu titik dan satu titik yang lain di tempat yang berbeda. Kemudian kedua titik tersebut dihubungkan dengan benang berkepur. Setelah benang tersebut diangkat, maka apa yang terbentuk dari dua titik tersebut? Ya, dari dua titik tersebut akan terbentuk satu garis. Tepat satu garis. Apakah ada 2 atau 3 garis? Tidak, hanya satu garis. Postulat pertama mengatakan bahwa diberikan dua titik yang berbeda, maka tepat satu garis yang membuat kedua titik. Sama seperti ilustrasi kita sebelumnya tentang tukang kayu. Jadi ada dua titik yang berbeda, maka tepat satu garis yang membuat kedua titik. Baik, setelah itu ketika kita diminta untuk membuat garis bilangan, kita bisa menuliskan demikian ataupun demikian. Keduanya sama-sama benar, skalanya saja yang berbeda. Anggap saja ini penggaris A, ini penggaris B, entah ini satuannya apa atau satu. Kemudian kita diminta untuk mengukur jarak antara dua titik. Jika kita menggunakan penggaris yang ini, maka terlihat bahwa jarak antara titik A dan titik B adalah 61. Sedangkan ketika kita menggunakan garis bilangan ini atau penggaris ini, maka akan terlihat 31. Keduanya sama-sama benar, tergantung satuannya apa. Jadi, tergantung satuannya apa. Maka dari itu, untuk mengukur jarak diperlukan kesepakatan. Pada postulat 2 atau postulat jarak mengatakan bahwa setiap pasang titik berbeda berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real positif. Tentunya setelah kita menyepakati, misalnya titik A dan B itu akan diukur dengan penggaris apa, dengan skala berapa, dengan satuan yang sama, satuan yang pasti. Jadi, misal kita menggunakan penggaris yang ini. Setiap pasang titik berbeda berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real positif. Maka titik A berkesesuaian dengan 0, B berkesesuaian dengan 3. Tidak mungkin titik B berkesesuaian dengan 3 dan 2. Tidak mungkin. 3 dan 2 sekaligus. Jadi, kalau titik B berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real 3, ya sudah 3 saja. Tidak mungkin 3 dan 2. Kalau misalnya ini digeser, penggarisnya digeser ke kanan, bisa saja titik B berkesesuaian dengan 2, tapi tidak mungkin sekaligus berkesesuaian dengan 3. Kalau B berkesesuaian dengan 3, maka A berkesesuaian dengan 0. Misal ini digeser, B berkesesuaian dengan 2, A berkesesuaian dengan -1. Kemudian postulat 3, atau disebut juga postulat penggaris. Ini lebih menjelaskan lagi tentang postulat kedua. Titik-titik pada garis berkesesuaian dengan bilangan-bilangan real. Sedemikian hingga ada poin-poinnya di sini. Poin pertama, setiap titik pada garis itu berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real. Sudah disinggung ya di slide sebelumnya. Misalnya saya punya garis AJ. Di dalam garis-garis ini terdapat titik yang jumlahnya tak hingga. Misal saya memberi nama titik di sini namanya B, C, D, E dan seterusnya. Di antara titik B dan titik C masih ada lagi titik yang lainnya, jumlahnya tak hingga. Kemudian saya punya garis bilangan real. Maka sesuai dengan poin pertama, setiap titik pada garis itu berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real. Titik A berkesesuaian dengan tepat satu bilangan real yaitu -4, B berkesesuaian dengan -3,
E dengan 0, I dengan 4, J dengan 5, dan seterusnya. Kemudian poin kedua, balikannya. Setiap bilangan real berkesesuaian dengan tepat satu titik pada garis. Bilangan real di sini 0 berkesesuaian dengan tepat satu titik pada garis. 0 berkesesuaian dengan titik ini, dan kebetulan ini saya namakan dengan titik E. Misal titik di sini 1,5 pasti berkesesuaian dengan tepat satu titik pada garis AJ ini. Setelah kita namakan apa? Misalnya di sini Z. Terus bilangan real 3 berkesesuaian dengan tepat satu titik pada garis ini. Dan ini saya beri nama H. Kemudian poin Kita ketiga, simpan dulu, kita bahas nanti. ketika kita ingin mengukur suatu objek, misalnya terlihat pada gambar ini ya, ketika kita mengukur pensil dengan penggaris, maka terlihat bahwa ukuran pensil ini adalah 5. Misalnya penggarisnya ini satuannya cm. 5 cm. Tidak diketahui dari mana? 5 dikurangi 0. Kalau misalnya penggarisnya patah, seperti di gambar ini, terus kita gunakan untuk mengukur pensil, panjang pensil, maka bukan berarti bahwa panjang pensil ini 16 cm, tapi 16 dikurangi 12, yaitu 4 cm. Nah, prinsip ini digunakan untuk menentukan jarak antara dua orang pada garis. Jadi, seperti ini. Simbol AB digunakan untuk menyatakan jarak antara titik A dan B. Berarti kalau FJ menyatakan jarak antara titik F dan J. Sesuai dengan prinsip kita yang ini, berarti panjang FJ atau jarak FJ adalah 5 dikurangi 1, 4. Kalau EH berarti 3 dikurangi 0. Nah, kalau CG berarti 2 dikurangi negatif 2, 4. Kemudian jika kita berpatokan atau berprinsip demikian, maka bagaimana jika ada kasus seperti ini? Kadang-kadang koordinatnya berupa peubah yang dapat bernilai positif dan negatif. Pandang A dan B berturut-turut dengan koordinat X dan Y. Jika kita berprinsip seperti yang tadi, seperti mengukur dengan penggaris tadi, berarti kita akan mengatakan bahwa jarak antara A dan B selalu bermakna Y min X. Misalkan koordinat titik A adalah X sama dengan 8, dan koordinat titik B adalah Y sama dengan 3. Maka jarak antara AB adalah Y min X sama dengan 3 min 8 dengan min 5. Ini tidak sesuai dengan postulat kedua yang mengatakan bahwa jarak selalu bernilai positif. Kita kan selalu bilang misalnya jarak antara kota A dan kota B adalah 10 km. Tidak mungkin kita mengatakan min 10 km atau negatif 10 km karena jarak selalu bernilai positif. Nah, bagaimana solusinya? Ini seperti ini. Mengambil nilai K min, kita bisa mengatakan bahwa AB atau jarak antara titik A dan titik B sama dengan nilai mutlak dari Y min X, atau AB sama dengan nilai mutlak dari X min Y. Dan kita selalu tahu bahwa hasilnya positif. Misalkan koordinat A dan B berturut-turut adalah 3 dan 4. Maka AB sama dengan mutlak dari Y min X, Y min 3 sama dengan 10. Atau bisa juga AB sama mutlak dari X, Y. Dan nilai mutlak dari 3 min 3 kurang negatif sama dengan nilai mutlak 10 hasil. Jadi jarak antara
dari 3 poin yang belum sempat. Jarak antara dua titik adalah nilai mutlak yang bersesuaian. Misalnya jarak antara titik C dan titik H. Maka jarak antara titik C dan titik H adalah nilai mutlak dari nilai-nilai yang berselisih dengan bilangan yang C bersesuaian dengan 2, H bersesuaian dengan 3. Berarti jarak antara C dan titik H adalah 3 dikurangi negatif 2 dan 5. Atau bisa juga CH sama dengan nilai mutlak dari min 2 kurang 3 dan nilai mutlak dari min 5 sama dengan 5. Jadi ini bisa juga dituliskan FJ sama dengan nilai mutlak dari 1 atau juga bisa nilai mutlak dari 1 min 5. EH sama dengan nilai mutlak dari 3 min 0 atau bisa juga nilai mutlak dari 0 min 3. CG sama dengan nilai mutlak dari 2 min 2 atau 2 dikurangi. Juga ditulis nilai mutlak dari 2 kurangi 2 dan